What's up you guys, it's David here. Kali ini gue mau nge-review satu HP yang sempat bikin heboh karena harga dan speknya yang bikin HP-HP pesaing jadi mati kutu. HP ini juga sempat jadi rebutan orang-orang pas dijual di flash sale-nya Shopee, dimana baru 2 menit udah sold out. The mid-range killer they say. Apalagi kalau bukan Poco X3 NFC. Nah, HP keluaran terbaru dari Poco ini sepertinya bakal masuk salah satu kandidat HP paling worth it di tahun ini. Dari namanya, Xiaomi memang pengen bikin lebih jelas kalau HP ini ada fitur NFC. Tapi nggak cuma itu sebenarnya spek yang bisa dibanggakan. Oke, Poco X3 NFC datang dengan kotak yang berwarna hitam dengan logo Poco. Kesan pertama yang gue dapetin dari kotak Poco X3 ini sebenarnya simple dan clean ya. Dan juga komponen-komponen dalam kotaknya yang kurang lebih sama kayak HP pada umumnya. Ada HP, charger Type-C, manual book, pembuka slot kartu, sama dikasih silicone case. Poco X3 NFC datang dengan 2 varian warna, yaitu Shadow Grey dan Cobalt Blue. Nah, HP ini juga datang dengan 2 varian, yaitu varian pertama yang RAM-nya 6GB dengan internal memori 64GB. Yang satu lagi, varian RAM-nya 8GB dan internal memorinya 128GB. Unit yang gue review kali ini kebetulan warna Shadow Grey dan varian yang 8/128. Waktu pertama kali gue megang ini HP, gue sedikit kaget karena ternyata body HP ini cukup tebal dan sedikit berat. Tapi gue pribadi udah terbiasa dengan HP yang gede, jadi gue fine-fine aja. Tapi mungkin beberapa orang yang nggak terlalu suka ataupun terlalu nyaman dengan HP yang gede, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Nah, bagian depan HP ini menawarkan fitur ciamik dan juga ditopang dengan desain panel belakang yang terlihat begitu menarik. Layarnya udah full screen dengan punch hole setitik di bagian tengah atas. Nah, sekarang kita ngomongin layar HP ini. Berbahan dasar kaca Gorilla Glass, layarnya itu berukuran 6,67 inch dengan resolusi Full HD alias 1080 pixel. Meskipun datang dengan panel IPS LCD, layarnya udah punya refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate-nya 240 Hz. Ini sebenarnya salah satu kelebihan Poco yang bikin gue jatuh hati, yaitu refresh rate-nya yang udah 120 Hz. Untuk HP mid-range bisa dapat refresh rate 120 Hz di harga terjangkau. Menurut gue itu benar-benar nilai plus buat HP ini. Nah, untuk LED notification-nya itu tetap ada, tapi sekarang jadi lebih elegan karena dibuat seminimal mungkin dan diselipkan di speaker atas. Oh ya, ngomongin soal speaker, ini salah satu fitur Poco X3 NFC yang gak kalah penting, yaitu sistem sound-nya udah stereo, alias udah ada 2 speaker, yaitu speaker atas dan speaker bawah. Jadi pas lu muter musik, suaranya itu bener-bener kayak ngelilingin lu langsung, karena nggak cuma keluar dari speaker bawah, tapi juga keluar dari speaker atas. Ini bener-bener salah satu fitur yang jarang banget dimiliki oleh HP-HP mid-range lainnya. Tapi satu minusnya mungkin kalau kita belum terbiasa megang HP yang stereo sound, akan ada sedikit getaran di bagian bodi belakang. Tapi kalau udah terbiasa nggak bakal mengganggu lagi. Mungkin cuma awal-awal aja kayak sedikit mengganggu karena ada getar. Nah, modul kamera bagian belakang Poco X3 NFC ini nggak dibuat kotak, tapi juga nggak dibuat melingkar. Sedikit unik sih. Mungkin sebagian orang suka, tapi sebagian orang bakal kurang suka. Tapi menurut gua bentuknya sedikit unik dan gue pun suka. Selain itu, di bagian bodi belakang, Poco juga menyelipkan logo Poco yang terlihat begitu mencolok dan semakin menarik kalau kena sinar. Nah, karena datang dengan panel layar IPS LCD, fitur fingerprint scannernya dikasih di sisi kanan yang difungsikan sama dengan tombol daya. Di atasnya ada tombol volume, dan tombol-tombol ini gampang untuk diraih dengan jari, apalagi fingerprint scannernya posisinya di bawah tombol volume. Ngebuat kita lebih gampang untuk fingerprint ketimbang kalau posisinya di belakang HP. Respon fingerprintnya overall cepat. Untuk buka layarnya, kita cukup tempel jari kita di sensor fingerprint. Tapi kalau mau diganti, kita bisa ganti biar layarnya baru kebuka kalau kita nempel jari dan nekan tombol tersebut. Sementara di sisi bagian atas ada ciri khas HP Xiaomi pada umumnya, yaitu ada
IR Blaster atau inframerah, yang dimana lu bisa hidupin AC atau hidupin TV dengan HP ini. Dan di sisi bagian bawah kita bisa nemuin port jack audio 3,5 mm, port USB Type-C, dan grill speaker. Poco X3 NFC dibekali dengan chipset Snapdragon 732G. Chipset ini sebenarnya peningkatan dari Snapdragon 730G yang banyak digunakan pada smartphone kelas menengah lainnya. Bedanya apa? Sebenarnya Snapdragon 732G masih menggunakan konfigurasi yang sama dengan Snapdragon 730G, yaitu CPU Kryo 470 dan GPU Adreno 618. Bedanya, clock speed Snapdragon 732G mencapai 2,3 GHz, serta peningkatan performa GPU mencapai 15% dengan Adreno 618. Untuk harga mid-range, tapi kita dapat HP yang punya prosesor yang sering dipakai HP 7 jutaan ke atas. Ini benar-benar gila. Xiaomi memang kadang suka ngira-ngira kalau kasih spek, dan menurut gue ini bikin worth it banget. Cocok untuk pertimbangan lo. Sementara untuk baterai Poco X3 NFC ini udah berkapasitas 5160 mAh yang didukung oleh fitur fast charging 33 watt. Ketika dalam kondisi hampir kosong, gue pernah coba ngecas kurang lebih ya 1 jam lebih lah bisa full. Oh ya, yang paling penting udah Type-C. Ini nggak ada lagi tuh salah colok karena udah Type-C. Untuk sistem operasi, ponsel ini udah menjalankan OS Android 10 yang dilapisi antarmuka MIUI 12. Untuk kamera, Poco X3 NFC ini udah dikasih quad kamera, di mana kamera utamanya adalah 64 megapiksel dan udah dilengkapi sensor Sony IMX682. Kamera utama ini dilengkapi lensa ultrawide 13 megapiksel serta kamera makro dan sensor kedalaman yang masing-masing 2 megapiksel. Nah, untuk kalian yang suka selfie atau video call, kamera ini udah dilengkapi kamera depan 20 megapiksel dengan aperture 2.2. Dan gak lupa juga banyak fitur tambahan kamera, sebut aja kayak mode profesional, mode malam, vlog mode, dan lainnya. Untuk video, HP ini udah bisa ngerekam video dengan resolusi 4K di 30 fps. Untuk resolusi 1080 pixel bisa direkam di 30 fps dan 60 fps. Juga udah ada EIS untuk bikin video kita lebih stabil. Dan untuk kamera depan kita bisa ngerekam di 720 pixel atau 1080 pixel dengan 30 fps. Jadi ini kamera depannya, kalau video kayak gini suaranya lumayan jernih sih ya. Ya nggak bro? Mantap. Jernih ya? Jernih banget. Ya nggak Ci? Ya, jernih Ya, sahabat. jamet sahabat. Oke, sekarang ini video yang gue buat, ini gue lagi pakai HP Poco X3 NFC, pakai kamera depan. Hasilnya gimana menurut kalian? Apakah oke? Untuk kalian yang suka gaming, nah, Poco X3 NFC ini udah dilengkapi sistem pendingin liquid cool 1.0 yang disebut mampu menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi Game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa gaming kita supaya lebih enak lagi. Nah, untuk PUBG settingnya udah bisa di HD dan High. Ya, lumayan lah ya untuk HP sekelas ini. Dan gak lupa juga satu fitur tambahan di HP ini yang dijadiin nama belakang HP ini, yaitu HP ini udah ada NFC. NFC ini bakal berguna untuk keperluan kalian bayar e-money kayak e-tol ataupun yang lain-lain, udah bisa pakai HP ini. Nah, untuk harga HP ini dibanderol dengan harga 3,099 untuk varian 6/64 dan 3,499 untuk varian 8/128GB. Tapi harga ini hanya harga flash sale di Shopee. Kalau kalian beli di toko offline, biasanya bakal lebih mahal 100.000. Oke, kesimpulan dari gua, HP Poco X3 NFC ini sebenarnya HP yang salah harga. Kenapa salah harga? Karena spek-spek yang dimiliki HP ini rasanya cuma bisa lu dapetin di HP-HP yang udah
harganya 7 jutaan ke atas. Sebut aja kayak stereo sound ataupun refresh rate 120 Hz. Jadi menurut gua HP ini benar-benar underpriced dan juga steal banget kalau kita lihat dari sisi speknya. Nah, menurut gua pribadi, kalau kalian nyari HP yang nggak terlalu mahal tapi mau spek yang lengkap dan terbilang worth it, gua berani nyaranin HP ini sebagai pilihan kalian. Gua berani nyaranin karena gua udah buktiin sendiri untuk kebutuhan gua kerja, untuk kebutuhan gua nonton video, ataupun buat kebutuhan gua nge-gaming misalnya. Menurut gua HP ini udah cukup mumpuni untuk gua ajak di berbagai situasi ataupun berbagai kebutuhan sejauh ini. Tapi tetap, meskipun HP ini banyak kelebihan, tetap aja ada kekurangan. Oke, salah satunya sama kayak HP yang layar IPS pada umumnya. Kalau mereka ada punch hole, biasanya di punch hole itu ada sedikit kayak burn hole ya. Jadi kayak semacam ada burn gitu, kayak ada hitam-hitam di ujungnya, tapi itu nggak terlalu kelihatan. Tapi sedikit mengganggu kalau kalian lihat secara detail. Nah, yang kedua, slot kartu yang masih hybrid. Jadi misalkan kalian butuh penyimpanan yang gede, tapi kalian juga dual SIM user, mungkin itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan kalian. Tapi solusinya menurut gue pribadi bisa ambil varian yang 128GB, karena 128GB menurut gue udah cukup banget untuk kebutuhan lu nyimpen file. Dan juga yang terakhir, ciri khas MIUI pasti ada iklan. Jadi kalau kalian mungkin buka aplikasi musik ataupun file manager, itu terkadang sesekali bakal ada iklan, tapi iklan itu bisa dilewati. Ya mungkin sedikit mengganggu sih karena ada iklan di dalam aplikasi, dalam HP lu. Cuman ya menurut gua sih kita harus ngerti juga ya dari sisi Xiaomi. Maksudnya mereka udah bisa kasih HP sebagus ini dengan harga yang murah, ya mungkin mereka cari duitnya dengan iklan itu di HP. Tapi gue pernah lihat sih ada tutor di YouTube yang bisa ngasih tahu cara gimana supaya hilangin iklan. Mungkin kalau kalian pengen hilangin iklan bisa ngeliat tutor-tutor di YouTube. Tapi gue pribadi sih gue nggak mau terlalu ribet ya, karena iklan itu pun bisa di skip, jadi nggak terlalu mengganggu buat gue pribadi. But for what it's worth, you just cannot get a better deal for your money. Bahkan HP yang menurut gue paling worth it sebelum HP ini keluar, yaitu Redmi Note 9 Pro, itu aja bisa kalah sama HP ini, karena Redmi Note 9 Pro secara spek ataupun harga masih lebih overpriced dari HP ini. Jadi menurut gue, this deal is a steal. Lu nggak bakal bisa dapat harga yang sama untuk spek yang sama di HP yang lain. Jadi nggak salah kalau HP ini dijuluki the mid-range killer, karena HP ini banyak gemunuh kompetitor-kompetitor HP mid-range lainnya. Oke, segitu aja mungkin review Poco X3 NFC dari gua. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian bisa like, komen, atau share, dan bisa juga subscribe. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian memutuskan untuk beli HP ini atau enggak. Oke, mungkin segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.